Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir pada PT Telkom Indonesia Tbk. Adapun kelompok kami yaitu Ferdiansyah Danutama dan saya sendiri Kansani Dagania Aska dan Rifki Andika Putra. Profil perusahaan pada PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham pada PT Telkom adalah pemerintah RI sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain, yaitu digital connectivity yang berisikan fiber to the X, 5G, software, defined networking, network function virtualization, and satellite. Yang kedua yaitu digital platform yang berisikan data center, cloud, IoT, big data or AI, dan cyber security. Dan yang ketiga yaitu digital service yang terdiri dari enterprise and consumer. Ada anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia sebagai berikut. Selanjutnya yaitu visi dari PT Telkom, yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dengan misi mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan dan membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, yaitu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan yang terbaik. Selanjutnya ada posisi company PT Telkom di pasar saham. PT Telkom sendiri memiliki peringkat 30 besar di Bursa Efek Indonesia dengan performance ROA 9,23%, ROE 18,95%, GPM 31,67%, OPM 31,67%, dan NPM-nya 17,8%. Baik, Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdiansyah Danutama. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada annual report pada tahun 2020. Dapat dilihat di sini pada slide tersebut bahwa tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dapat dilihat pada slide berikut. Ini juga salah satu annual report dari 2020, masih lanjutan yang tadi. Boleh ke slide selanjutnya. Kemudian ini adalah annual report dari tahun 2021. Sama seperti annual report sebelumnya, di sini terdapat tabel untuk pertumbuhan dari 2020 ke 2021 sebagai perbandingan dalam persentase terjadi peningkatan juga dapat dilihat pada tabel berikut. Boleh di slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada annual report pada tahun 2022, sama seperti annual report sebelum-sebelumnya. Di sini juga terdapat tabel untuk perbandingan dari tahun 2021 sampai dengan 2022, dan ada 3 tahun terakhir sampai 2020. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah manajemen risk. Yang pertama di dalam ada direktur utama, kemudian direktur keuangan dan manajemen risiko, kemudian ada VP. Dan selanjutnya ada departemen risk manajemen. Yang pertama adalah SVPRM, VP Risk Strategy Conference, VP Risk Operation and Process Management. Kemudian di bawahnya ada AVP Strategy MGP, kemudian ada AVP Risk MGP Planning and Policy, kemudian ada AVP Governance and Quality MGP, kemudian ada AVP Operational Risk MGP, kemudian ada AVP Risk Reporting and Support, dan yang terakhir adalah AVP Process MGP.
Kemudian yang selanjutnya adalah sistem manajemen. Yang pertama adalah keputusan komisaris Kakom nomor 7 tahun 2006 Risk Management tentang kewenangan dan tanggung jawab komisaris. Kewajiban direksi terkait implementasi manajemen risiko. Yang selanjutnya adalah keputusan direksi atau peraturan direksi. KD 13 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan SOX Section 302 dan 404. Pengelolaan perusahaan mengacu ketentuan US dalam kurung SEC. Selanjutnya adalah peraturan direksi perusahaan perseroan. Persero nomor 614.00 garis miring R garis miring 0 garis miring HK 200 garis miring COP 003 3000 tahun 2021 tentang manajemen risiko perusahaan. Yang selanjutnya adalah peraturan Direktur Keuangan dan Manajemen DR 614.0 garis miring R01 garis miring HK 200 garis miring COP garis miring 100000 dalam garis miring 2022 tentang pedoman implementasi manajemen risiko perusahaan. Yakom Enterprise Risk Management. Dan yang terakhir adalah Standard Operation Procedure nomor SOP RMPP 03 RSG tahun 2022 tentang penjelasan atas peraturan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan. PR 614.00 garis miring R01 garis miring 100 garis miring COP 100000 dari tahun 2022 tentang pedoman implementasi manajemen risiko perusahaan. Yang selanjutnya adalah sistem manajemen risiko. Yang selanjutnya adalah yang pertama adalah aset. Aset pada PT Telkom di tahun 2020 sebesar 246,94 triliun pada tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 277,18 triliun dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 275,19 triliun, sehingga perhitungan persentase aset yang didapatkan sebesar 0,1144%. Dan yang selanjutnya adalah stock price, bisa dilihat di slide ini. Next. Yang selanjutnya di sini ada profit dan ada market capital. Yang selanjutnya adalah suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah trade. Yang pertama memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas mencakup segenap wilayah tanah air sehingga memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Yang kedua adalah dari sisi keuangan. Dia akan terus menunjukkan arus kas yang kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas yang sehat. Yang ketiga adalah pilihan produk dan cakupan serta beragam jenis pelayanan yang ditawarkan merupakan keunggulan strategis yang dimiliki Telkom. Oke, yang selanjutnya adalah weakness. Satu, langkah strategis merger dan akuisisi, investasi dan divestasi, serta pengelolaan anak perusahaan mengandung peluang dan risiko yang dapat mempengaruhi performansi keuangan perusahaan. Yang kedua adalah kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Yang ketiga adalah jumlah pekerjaannya terlampau besar, sehingga kurang efisien dan boros dalam anggaran untuk gaji pegawainya. Yang selanjutnya adalah trade. Yang pertama adalah kondisi persaingan akan menjadi semakin ketat. Para operator bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya makin kecil. Yang kedua adalah kemungkinan krisis keuangan global akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Yang ketiga adalah
Tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau yang tidak berdampak negatif terhadap kondisi regulasi telekomunikasi pada saat ini. Yang selanjutnya adalah opportunity. Yang pertama adalah industri telekomunikasi dan informasi akan terus memiliki peranan penting di Indonesia seiring pertumbuhan yang berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet. Terakhir adalah selain itu jumlah penduduk Indonesia yang besar dan baru sedikit yang telah memiliki akses broadband internet tentu merupakan peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis Telkom. Oke, yang selanjutnya adalah decision tree. Yang pertama adalah perusahaan investasi, kemudian investasi, modal saham, kemudian yang ketiga equity, yang kemudian ada harga saham, analisis pasar, kinerja perusahaan, harga saham, analisis pasar, dan kinerja perusahaan. Keterangannya adalah keputusan yang diambil dan keputusan yang tidak diambil. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah berdasarkan analisa kelompok, harga saham, analisa pasar, kinerja perusahaan PT Telkom, keputusan yang dapat bisa diambil adalah hanya melakukan investasi berupa modal atau saham. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.